Baik, selamat pagi semuanya, para perwira siswa kelas 2. Kita jumpa lagi, Bapak, Ibu, di pertemuan kedua kali ini terkait dengan topik manajemen personel dan pelatihan di atas kapal. Ya, mungkin Anda sudah bisa membayangkan ya, apa itu manajemen ya di pertemuan pertama. Ya, ini lanjutan dari pertemuan pertama, Bapak. Kemudian di sini ada pelatihan ya yang kalian juga pasti sudah implementasikan di atas kapal. Salah satunya adalah latihan-latihan keselamatan ya atau safety drill. Nah, untuk manajemen dan pelatihan ini artinya hal yang sangat penting, perannya yang harus dimiliki oleh kru. Dipastikan Anda mampu ya menjamin keselamatan kapal itu sendiri ya sesuai dengan target-target dari perusahaan. Salah satunya juga harus bisa efisiensi ya, harus bisa efektif, profesional, dan artinya di sini juga kapal itu adalah hal yang sangat kecil ya kalau kita lihat di lautan. Artinya di sini Anda uh, harus betul-betul bagaimana menjaga stabilitas keselamatan pelayaran itu memerlukan sebuah sistem ya yang di pertemuan pertama saya sudah singgung bahwa Anda harus mempunyai sistem manajemen. Nah, untuk bisa mengatur bahwa semua kegiatan di atas kapal itu mulai dari awak kapalnya itu sendiri, kemudian secara teknis dipastikan harus terhubung satu sama lain, terintegrasi ya. Dan hal-hal itu dipastikan juga wajib latihan ya, latihan yang memang sebelumnya Anda sudah diminta untuk beberapa kualifikasi ya dari pihak perusahaan seperti adanya sertifikat COP seperti itu ya, bahkan COC itu sendiri ya. Nah, ini menjadi satu proses pembelajaran yang di kapal harus juga Anda lanjutkan untuk tetap terus standby tanggap darurat, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergensi. Nah, ini kalau kita bicara manajemen, berarti harus sistemnya itu terstruktur ya, kemudian terpola sehingga kru kapal ini betul-betul paham ya setiap masing-masing peran itu harus dalam bagian tim kah, kemudian bagian level support kah, atau memang di beberapa bagian khususnya sebagai leader ya. Nah, Koda ini untuk decision making ya, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dan harus menganalisa betul-betul sesuai dengan standar-standar yang sudah diminta oleh perusahaan seperti itu. Baik, jadi di sini manajemen di atas kapal Anda harus mampu ya menciptakan lingkungan di atas kapal itu aman, ya selamat, kemudian juga ya, dipastikan nyaman ya dan produktif ya, sehingga pelatihan dan manajemen ini memastikan keseluruhan kegiatan di atas kapal sesuai standar nasional ataupun internasional yang memang
hal ini menjadi satu aturan global. Ya, apabila kapal-kapal Anda masuk ke negara-negara yang memang Anda diminta standar keselamatannya sesuai dengan otoritas negara setempat yang memang harus Anda patuhi, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu ya, sebagai pengantar manajemen personil dan pelatihan di atas kapal. Nah, ini ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas ya, mulai dari pengertian manajemen itu sendiri ya, kemudian manajemen personilnya di atas kapal, pelatihannya, perbedaan manajemen SDM dan personalia. Yang pertama, Bapak, menurut beberapa ahli ya, ada Henry, ada Peter, ada Mintzberg ya, yang dimana rata-rata mereka ini menyebutkan ya bahwa semua yang dikatakan manajemen adalah bagian dari sebuah proses ya. Proses yang seperti apa? Ya mulai dari Bapak mengatur ya, cara membawa Anda bisa mempengaruhi kru kapal sehingga semua SOP itu berjalan dan Anda bisa kendalikan situasi lingkungan kerja di kapal Anda. Nah, termasuk Anda juga harus ya mengawasi, memonitor semua kru kapal yang di situ tidak hanya dari krunya tapi juga dari peralatan yang ada di atas kapal sendiri, kemudian beberapa standar prosedur ya. Ini betul-betul Anda harus bisa memperkirakan bahwa semua hal itu betul-betul achieve, ya, tercapai khususnya terkait dengan safety ya, keselamatan pelayaran itu sendiri ya, yang diharapkan oleh perusahaan ya, artinya harus maksimal seperti itu. Dan memang kalau kita bicara manajemen tidak hanya berorientasi pada hasil akhirnya ya, tetapi ya namanya proses pasti ada beberapa kekurangan ya, ada beberapa kelebihan, terkadang berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya, terkadang kurang performance-nya, dan beberapa hal yang terkait dengan profesionalitas dan koordinasi ini betul-betul harus selalu dievaluasi seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara menurut Henry bahwa di sini adalah serangkaian ya, di mana ada perencanaan, organisasi, pengarahan ya. Peter juga bilang bahwa achieve ya, pencapaian ya. Henry di sini juga berbicara terkait dengan peran ya, interpersonal, informasi, keputusan dari kru itu sendiri. Oke. Ya, itu untuk beberapa ahli ya menyampaikan terkait manajemen. Nah, kemudian di beberapa elemen utamanya, yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Untuk perencanaan itu sendiri di sini juga disebutkan menetapkan tujuan. Ya, bagaimana cara mencapai itu semua. Ya, ini pastinya dari pihak office ya. Dari pihak office juga di situ ada beberapa organisasi ya, termasuk pelaksanaan dan implementasinya nanti akan dilihat hasilnya di atas kapal ya, implementasinya seperti apa yang sudah ditetapkan oleh standar perusahaan Bapak, ini betul-betul berjalan sesuai standar manajemen safety-nya tidak, kan begitu. Bisa kita sebut dengan SMS ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang menjadi elemen utama. Kemudian untuk manajemen personil sendiri di atas kapal,
khususnya kalau kita bicara peran manajemen personil, itu selalu bertujuan mencari kandidat, ya, yang dimana harus betul-betul disesuaikan oleh kebutuhan kapal. Misal posisinya, job desk-nya, skill-nya, experience-nya, ya. Kemudian dari sisi culture-nya bisa menyesuaikan atau tidak dan sebagainya, ini nanti masuk di interview ya. Untuk pelatihan dan pengembangan juga artinya pihak perusahaan selalu adanya pelatihan-pelatihan tambahan ya, atau pendidikan-pendidikan yang memang harus diikuti oleh kru agar apa? Agar betul-betul mempersiapkan ya semua uh, pekerjaan-pekerjaan teknis di atas kapal serta tantangan-tantangannya ya, yang memang jauh-jauh kita sudah bisa baca ya, misal dari resikonya ya, kemudian pencegahannya ya, dari hal yang paling kecil sampai besar. Nah itu, oke, itu untuk peran manajemen personel. Tanggung jawabnya dari sisi pengelolaan kinerja, ini nanti adanya assessment ya. Assessment nanti dari pihak kapal akan diassessor oleh nahkoda, diteruskan ke pihak crewing. Crewing diteruskan ke pihak manajer dan seterusnya untuk menetapkan bahwa kru ini apakah good performance, low or bad performance, apakah siap untuk dipekerjakan kembali di kontrak berikutnya dan sebagainya. Nah, ini juga harus ditambahkan komunikasi internal. Artinya antara misal di sisi office ya, antara manajer dan staffnya ini betul-betul harus menjaga kohesi ya. Kohesi apa itu Bapak Ibu? Kohesi itu bisa disebut juga dengan kekompakan ya, kerja sama tim ya, apalagi hal-hal yang terkait dengan problem solving. Ini harus secara terbuka ya, open mind ya, open discuss untuk betul-betul menyelesaikan ya sebuah masalah internal di kapal agar misal hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, ini salah satunya kohesi dari sisi peran komunikasi internal kapal itu sendiri. Nah, itu Bapak. Baik, kira-kira itu dulu ya. Selanjutnya Anda bisa unduh materi di training. Dan seperti biasa, saya tunggu forum chat diskusinya untuk tanggapan dan beberapa hal yang bila mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.